Manchester United bahas hubungan dengan Neymar. Edinson Cavani adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah Paris Saint-Germain. Pemain internasional Uruguay itu mengakhiri tugasnya dengan klub ibu kota sebagai rekan setim Neymar Jr. Hubungan antara keduanya tidak stabil, terutama selama insiden di mana keduanya berdebat tentang mengambil tendangan penalti. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN Brasil, Cavani berbicara tentang hubungan kerja antara dia dan pemain berusia 30 tahun selama waktunya di ibu kota Prancis. Striker Manchester United itu menyatakan masalah seperti berdebat untuk mengambil tendangan penalti adalah situasi yang tinggal di ruang ganti. Dalam hidup dan sepak bola, saya selalu menghadapi hal yang sama. Ada hal-hal yang terjadi di dalam ruang ganti. Itu berakhir dan tetap di sana. Ada yang terjadi di lapangan, diselesaikan di ruang ganti. Bagi saya, seperti itu dalam sepak bola dan juga dalam kehidupan. Saya tidak akan mengomentari beberapa situasi karena bagi saya itu sudah berlalu. Kata Cavani, kalau untuk orang lain berbeda itu terserah masing-masing. Begitulah cara masing-masing menghadapi situasi dan kehidupan. Itulah yang harus saya katakan tentang apa yang terjadi pada kesempatan itu. Itu dibicarakan dan itu terjadi. Itu ada di dalam dan itu berakhir di sana. Waktu Cavani dengan PSG berakhir pada tahun 2020, ketika ia pergi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, menandatangani kontrak dengan Manchester United. Sekarang tampaknya masa jabatan pemain berusia 35 tahun dengan Liga Premier juga akan mencapai kesimpulannya. Apakah mantan striker PSG memutuskan untuk tetap di Eropa atau kembali ke Amerika Selatan masih harus dilihat. Tembakan Lionel Messi 10 kali kena tiang, PSG korban comeback penalti Panenka. Paris Saint-Germain melakoni pekan ke-36 Liga Prancis dengan hasil mengecewakan di kandang sendiri. Mentas di Parc des Princes Minggu 8 Mei 2022 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat, PSG ditahan Troyes 2-2. Trisula Lionel Messi, Neymar Jr. dan Kylian Mbappe tampil sebagai starter. Awalnya menjanjikan karena Paris unggul cepat, tetapi bukan dari rekening ketiga penyerang elit tersebut. Paruh awal ini pula Lionel Messi mendapatkan 3 peluang beruntun yang gagal membuahkan gol dalam interval 8 menit saja. Salah satunya ambyar karena mengenai tiang gawang, lalu bola disambar Neymar dan masuk ke jalan. Namun gol dianulir karena Neymar berada dalam posisi offside. Bagi Lionel Messi itulah upaya ke-9 miliknya yang mengenai tiang atau mister gawang musuh, rekor terbanyak di Liga Prancis 2021-2022. Babak kedua dimulai dengan bencana untuk Paris ketika personel Kimpembe menjatuhkan Renaud Ripart di area terlarang. Penalti pun diberikan kepada Troyes dan dieksekusi secara mulus melalui tembakan ala Panenka, Kapten Florian Tardieu. Bola cungkil dari Tardieu bersarang nyaman ke tengah, menipu Keylor Navas yang bergerak ke sisi kanan. Pada menit terakhir, Lionel Messi kembali dihantui nasib buruk. Tembakannya dipantulkan mister gawang, padahal bisa memulihkan keunggulan Paris andai masuk. Itu berarti sudah 10 percobaan Messi yang digagalkan tiang atau mister gawang musim ini. Ketua FA Perancis memberikan petunjuk tentang peran Zinedine Zidane. Mantan manajer Real Madrid Zinedine Zidane diperkirakan akan menggantikan Mauricio Pochettino di Paris Saint-Germain setelah klub Perancis itu gagal memenangkan Liga Champions. Presiden Federasi Sepak Bola Perancis atau FFF menilai Zinedine Zidane mungkin menjadi manajer Paris Saint-Germain berikutnya. Bos saat ini Mauricio Pochettino diperkirakan akan meninggalkan posisinya di akhir musim setelah gagal menjuarai Liga Champions. PSG juga tersingkir dari Piala Perancis dan kehilangan Piala Super Perancis meskipun mereka memenangkan gelar Liga 1. Zidane tidak terikat setelah meninggalkan Real Madrid pada akhir musim lalu.
Pelatih asal Perancis itu secara luas dianggap sebagai salah satu manajer terbaik di dunia setelah menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang memenangkan 3 Liga Champions berturut-turut. Banyak yang memberi tip kepada Zinedine Zidane untuk mengambil pekerjaan PSG, termasuk Presiden FFF Noël Le Graët. Ketika ditanya oleh L'Equipe apakah Zidane sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis setelah Piala Dunia, sang pemimpin berkata, "Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda katakan." Zidane telah menunjukkan kepada Madrid bahwa dia memiliki kualitas yang hampir tidak bisa dibayangkan. Di benak orang Prancis, dia mungkin seorang penerus, tapi itu bukan tujuan saya. Kita lihat saja, jika Didier dan saya berpisah, dia pasti akan melakukannya, menjadi salah satu pilihan. Apakah Anda melihat saya mengatakan hari ini, apakah Zidane yang akan menggantikan Deschamps? Kita lihat saja, Zidane mungkin menghadapi PSG. Itu tim Prancis, Anda harus bebas. Tapi hari ini kami akan melakukan segalanya untuk menempatkan Didier dalam kondisi terbaik untuk memenangkan Piala Dunia ini. By Real Madrid, Kylian Mbappé sepakat bertahan 2 tahun lagi di PSG. Media Prancis Le Parisien melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Kylian Mbappé dengan Paris Saint-Germain PSG sekarang sudah di depan mata. Menurut laporan Le Parisien yang dikutip bolasport.com dari Get Football News France, pembicaraan kontrak antara Kylian Mbappé dan PSG sudah berlangsung dan kesepakatan sudah tercapai. Agen Kylian Mbappé dan orang tua sang penyerang telah menerima tawaran dari Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Mbappé akan mendapatkan 50 juta euro sekitar Rp 762 miliar bersih setahun, serta bonus penandatanganan sebesar 100 juta euro atau sekitar Rp 1,5 triliun. Pemain berpaspor Prancis ini akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun. PSG yang dihubungi oleh Le Parisien belum secara resmi membantah kabar tersebut. Namun tak ada yang memungkiri bahwa pembahasan sudah pada tahap lanjut. Adapun Mbappé diyakini tidak akan mengeluarkan pengumuman resmi setidaknya hingga akhir Juni setelah pertandingan internasional. Dengan kesepakatan perpanjangan kontrak di PSG, Mbappé kemungkinan akan melepas peluang untuk hijrah ke Real Madrid, klub yang terus dikaitkan dengannya. Padahal Real Madrid dikabarkan sangat menginginkan kedatangan Mbappé ke Santiago Bernabeu. Pihak Los Blancos bahkan kerap mengompori rumor kepindahan Mbappé pada musim panas ini. With